kantor KPP Pratama Mojokerto, yang kami hormati segenap takmir Musholla Asy-Syarif, segenap panitia kajian Ba'da Zuhur, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Utama kita bersyukur dapat berhimpun di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, sholat berjamaah, iktikaf. Mudah-mudahan segala keutamaan amaliyah kita ini menjadi jalan, wasilah diberikan oleh Allah atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, dan barokah rizki. Ya abna adama tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghinni wa asudda faqraka. Hai hambaku, hai anak Adam. Jadi panjenengan ini sawangane ngantukan ya turunane Nabi niki. Ya abna Adama, wahai anak keturunan Adam. Tafarraq li'ibadati, sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku. Nggih salate, nggih ngajine. Amalan sadraka ghinni, aku berikan kepada kalian hadiah pertama. Aku titipkan ke dalam hati kalian ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Wa asudda faqraka, dan aku mendinding, membatasi antara kalian dengan kefakiran. Karena itu orang yang sergap ngaji, sering hadir di majelis ilmu, insya Allah hatinya bahagia, sehat dompetnya. Pemenenek pegawai KPP wis mesti sehat di dompet ini. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah iku kenyataan wis terjadi. Nek amin niku pengharapan. Alhamdulillah niku wau rata-rata muni nih alhamdulillah. Mungkin ya wis ketambahan THR ini. Shalawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga sebagaimana disabdakan oleh beliau, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang telah keluar dari rumahnya, dari kontrakannya, dari tempat kerjanya dalam rangka menuntut ilmu, Allah alirkan pahala baginya sama dengan pahalanya orang yang berperang, berjihad, berjuang membela agama Allah. Karena itu meskipun tampaknya sederhana, panjenengan bisa duduk selonjoran, pemasingitan burine cagak terus sendepel marno merem. Tapi mboten napa-napa, kula niku apian, mboten kula gugah. Nggih nek pun mantun awake gugah. Tafarraq sanjangipun Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillahi hatta yarji. Pahalanya setara dengan orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah sampai kembali ke tempat asalnya masing-masing. Semoga benar-benar dibanjiri kebaikan dalam kehidupan kita, dijadikan fid dunya bisa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia mendapatkan bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, flashback ke belakang sejenak bahwa datang seorang sahabat, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, murni bi amrin ayyam fa'uni Allahu bihi. Ajarkan kepada saya amalan yang kalau saya lakukan harapan saya tercapai, lantas kemudian masalah saya mudah diselesaikan. Sabda Rasulullah, alaika bisyam, hendaknya kamu puasa, fa innahu la mithla lahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengungguli puasa dalam kemanfaatan menyelesaikan masalah sekaligus mencapai harapan. Sebab itu berbahagialah panjenengan-panjenengan hamba Allah yang menurut hadis riwayat Imam Nasai tersebut dikutip dalam kitab At-Targhib wa Tarhib sebagai orang-orang yang hidupnya dipermudah dan harapan-harapannya gampang tercapai, insya Allah. Dan
Tentu saja kehebatan puasa itu kemudian membentuk pribadi-pribadi yang juga hebat. Di antaranya terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat terkenal ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga ada, Bulughul Maram, hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, At-Targhib wa Tarhib, dan masih banyak kitab besar lainnya yang memuat tentang 8 kriteria orang-orang hebat yang disabdakan Rasulullah. Sabda beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma bainas samawati wal ard, was salatu nurun, was sadaqatu burhanun, was sabru diyaun, wal qur'anu hujjatun laka au alaika, kulun nas faba'iun nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Mpun hafal? Alhamdulillah, sampean muni sampun tak tinggal mulai. Berarti wis kiai kabeh. At-tuhuru satrul iman, 4 hal yang sudah disampaikan, diantaranya adalah orang yang menjaga kesucian, baik itu hatinya, keikhlasannya, ataupun jasmaninya, itu adalah orang yang sudah menguasai separuh keimanan. Maka Rasulullah menghormati Bilal yang sandalnya sudah ada di surga. Ternyata amalannya adalah berwudu, kalau batal wudu lagi. Amalan yang murah, meriah. Paling yang ngentek-ngenteki banyune musala ngono ae. Nah, manfaatnya kata Rasulullah itu yang membuat sandalmu telah ada di surga. Tinggal menunggu pemiliknya saja. Jadi kalau kita ini sedang dalam kondisi belum sempat melakukan amal-amal besar, kelasnya jihad, kelasnya haji, kelasnya umroh, yang butuh-butuh biaya itu, sementara yang kecil-kecil, yang penting ada sarana. Kalau kita dipanggil oleh Allah itu ada amalan yang kita andalkan, termasuk salah satunya adalah berwudu, menjaga kesucian, juga termasuk menjaga kesucian iman. Karena pertarungan kita ini yang utama ya iman itu. Kalau imannya selamat, hidupnya selamat. At-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan orang yang banyak berzikir alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan timbangan kebaikan yang besar. Dan orang yang berzikir alhamdulillah tentu dilandasi rasa syukur yang tinggi. Dan itu tidak bisa dengan kamuflase. Karena kalau kamuflase, alhamdulillahnya itu masih berucap, belum berzikir. Kalau berzikir itu pikiran, hati, lisannya jadi satu. Ucapan alhamdulillah menunjukkan rasa syukur, dan itu adalah lisan-lisan ahli surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di surga itu malaikatnya, manusianya zikirnya sama, alhamdulillah. Padahal di dunia afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dunia yang paling utama zikirnya la ilaha illallah. Tapi di akhirat sudah berubah lagi. Yang di sana dizikirkan adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena orang-orang baik kados panjenengan diberi kesempatan berjumpa dengan Allah secara langsung. Dan itu menurut para ulama adalah kenikmatan yang tertinggi, lebih nikmat dari surga itu sendiri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bermuajahah dengan Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kebalikannya, kalau ada orang yang hidupnya zikirnya eala, tidak mensyukuri nikmat Allah, diajak buka bersama, panitia sukses mensyiarkan flyer, dirancang yang hadir 300,
ternyata justru undangan yang datang orangnya 500. Nah, berhubung ini di desa, dilihat ikannya kurang, wes diatur. Ya apa ngatur ya jangan nih parwedang. Rancangan ini ku kelem, jadi sak piring niku jangane sayure cukup. Begitu, wah uangnya pakai diatur akhirnya oleh parwedang. Mboten ketok teles. Terus ya apa iki wae ya, mujaire diketok ya di loro. Mujaire mesine wong siji ketok di loro. Masyaallah. Terus tadi itu rencananya satu orang dapat lento, dapat rambak. Ternyata karena 500 ada yang dapat rambak tok, ada yang dapat lento tok. Ini orang biasanya kan masuk ke depot-depot besar. Begitu disodori, alah, wong kaya ngene ae undang-undang wong penting kok awak dhewe ngene. Alah, lah iki prejengan neraka ngeten iki. Dadi wong nek rencanae dicup nang neraka wong ngeten niku. Dikire alah, bukan alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, triknya undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fauqakum. Lihatlah urusan dunia yang di bawahmu dan jangan kamu lihat yang di atasmu. Kalau melihat orang lain panjenengan sungkan, lihat diri kita yang dulu sebelum jadi yang seperti saat ini. Siapa kita? Biyen ya opo? Waktu sekolah, bayangno sampean lek jange hebat kaya ngene iki. Jange main ATM apa? Karek nutul-nutul. Biyen panganane karak kaya. Ana sing ngakeh model mletene nemen gak eling jaman biyen, gak eling jaman biyen. Kaplek. Masya Allah, alhamdulillah melihat kita yang dulu. Saya itu pernah sakit 3 tahun. Dan kula ngrasakno tidak pernah merasa panas. Hari-hari saya itu dingin, dinginnya itu menusuk. Jadi meskipun saya berangkat khutbah atau kula kuat-kuat nonton Surabaya, pakai jaket kerutan itu, ininya Oscar, terus pelebis yang odong-odong yang tidak ada AC-nya. Saya duduk sebelah kiri supaya kena matahari kan perjalanan ke arah timur. Tetap nggak bisa panas, dingin. Pengalaman itu setelah kemudian saya sembuh dan saya merasakan anget iso ongkep. Ketika orang lain sambatan ongkep, saya itu alhamdulillah. Karena saya merasakan lebih tersiksa orang yang kedinginan karena sakit. Beda loh ya, dingin seger, dinginnya pacet atau malang yang panjenengan pas sehat dengan kedinginan pas sakit itu beda. Makanya saya itu tidak pernah mencaci panas, sebab begitu merasakan panas alhamdulillah langsung teringat saya bandingannya waktu sakit dulu. Apalagi kalau kelas-kelasnya makanan kula mboten wani mencaci maki makanan. Sebab saya itu sudah pernah ikut lomba penderitaan dan sudah lulus, pernah tidak makan 3 hari waktu di Surabaya. Masya Allah, mangan kerupuk dhewe, jadi mergo gak duit, kerupuk sing balik niku kula dol gak payu niku kula pangan dhewe. Ya alhamdulillah urip. Alhamdulillah. Nek sakniki Masya Allah jeneng panganan niku joge sepeda motor jarang kosong. Nek bulan Syawal, bulan apa? Zulhijjah niku musim wong nikahan, wah niku nek perlu niki sama kempol kanan kiri kula pasang pisan. Alhamdulillah. Berkat niku sering kula jak omong-omongan alhamdulillah. Nang biyen awak dhewe ngene iki 3 dina gurung karuan mangan rek. Kula nggih sering poso cuman bukan karena terus wong takwa ngono jaman biyen niku. Posane mergo kalane mung gak poso gak mangan. Subhanallah. Jadi kula nggih sering sapa-sapa pengajian. Nggih ngenteni pengajian sing ana mangane. Surabaya banyak itu. Terus saya biasanya ana mangane dadi gak ana niku go wetune masalah. Ya Allah, urip kok ngono piye niku. Sakniki wis alhamdulillah. Semoga-moga ae dengan mengingat diri kita yang dulu dibanding dengan sekarang yang saya kira jauh membaik lah nggih panjenengan ini menjadi hamba yang gampang bersyukur. Alhamdulillah. Cuman orang itu gini lah Pak. Kadang-kadang kalau dia berada di posisi duit iki digawe apa? Artinya sudah lebih-lebih gitu ya. Terus
Terus pertanyaannya, duwe gaya apa? Iki bahaya. Ngene iki garen tolek bojo nomor 2 ngeten iki. Terus mari dilungkas ke jungkel modele ngoten niku. Kandhani sampean sing setia dengan takdir. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Adapun orang yang sudah menguasai alhamdulillah, pandai bersyukur dan jiwanya memiliki subhanallah, subhanallah itu tidak pernah merasakan ada yang salah dengan takdirnya Allah. Dia sangat cinta dengan takdirnya sendiri, maka dia, kata Rasulullah, telah menguasai dunia. Ini sudah tidak ada yang sulit. Apapun yang ada di hadapannya menjadi mudah. Karena ketika dia menghadapi kesulitan, dia tahu kalau kesulitan itu diarahkan ke saya, bukan karena dosa. Nah ini bukan karena dosa. Tenang aja, pasti wabasyiris sobirin, wabasyiris sobirin. Tentu di belakangnya pasti ada berita gembira. Maka orang-orang seperti ini yang akan dilakukan adalah terbentur masalah langsung mencari masalah ini hadir ke saya, sebabnya apa? Mungkin bisa buka dalil sendiri, atau kalau tidak bisa kita takon penulis rumus langit. Walanudhiqannahum dunal adzabil adna minal adzabil akbar. Caranya gampang. Ayat ini menjadi pintu masuknya. Sesungguhnya Allah itu merasakan siksa yang sedikit di dunia ini, merasakan sedikit siksa di dunia ini, untuk yang akan datang siksa yang lebih besar kalau nggak tobat. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali bertobat. Jadi masalah itu mudah dideteksi. Oh, dosa ini masalahnya di akhirat apa, maka diberikan di dunia itu sedikit. Kalau ada orang konsumsi kalsium sudah cukup, bahkan minum susu kambing, terus minum gamat, tapi kok kena osteoporosis, gak masuk akal ini. Padahal saya sudah konsumsi ini. Padahal kok ada orang yang kegiatan fisiknya lebih keras, dia tidak mungkin mampu beli susu kambing dan lain sebagainya, tapi dia kok nggak sakit itu. Maka dicari, oh ternyata yang menyebabkan urusan tulang itu pertama kalau ngiris karangan, kedua kalau kaya dan tidak bersedekah. Dan kata Rasulullah begitu, kata Allah begitu, siapa yang kaya aku titipkan harta, tidak mau bersedekah, maka aku, kata Allah, akan merubah hartanya itu menjadi beban yang akan dipikulkan pada orang itu di akhirat. Nah, makanya wong-wong sing omben-ombenane anlin, susu kambing, kalsium wis cukup, tapi kok sik dengklang-dengkling ae. Nah, niku sampean takoni, sedekahmu pira? Ibu bapak yang dirahmati Allah, at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlau au tamlaani ma bainas samawati wal ard was salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kalau salat sudah mencahayai hidup, maka mudah diketahui ini yang mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang ada potensi rusak dan mana yang potensi baik. Kalau orang tidak ada cahaya, Pak, ketemu roti digerabak aja, dianggap api aja, dilebokno. Nggak tahu itu sudah kedaluarsa 3 bulan, akhirnya mules. Tapi kalau hidupnya ada cahayanya, kan bisa baca. Paling kan umur tang bolo karek ngene ambek ngene ngono ae kan. Cuman tetap bisa baca. Oh, ini sudah bulan April tanggal 1. Diletakkanlah sama dia. Kalau sholatnya tidak berhasil mencahayainya, nggih ditewabrak ae gak peduli. Akhirnya maules diare nang rumah sakit gak melok riyo wong iki. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlau au tamlaani ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa kita memang cinta pada agama ini. Makanya ada ayat yang lumayan mengerikan, tapi mestinya ini disampaikan kepada orang-orang yang sudah ngaji lama. Cuman di dugaan saya di Asyarif itu lebih 10 tahun ya. Bahkan ada yang dulu pernah di sini, terus pindah terus balik ke sini lagi. Berarti wis jagone ngaji nih. Jagone ngaji. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun.
ini Pak rada medeni niki. Tidaklah disebut orang itu cinta kepada Allah, cinta kepada agama sebelum dia berhasil menyerahkan apa yang dia cintai. Bukan menyerahkan yang ingin dia serahkan loh. Tapi menyerahkan apa yang dia cintai. Ini yang berat. Cuman sahabat-sahabat waktu ini kok nggih mendengar ayat ini datang kepada Rasulullah, menyerahkan yang paling dicintai. Yang paling berkesan kan ada seorang laki-laki, harta satu-satunya ya kuda. Zaid binnya ini yang saya lupa. Ini bisa dicek lagi. Bin Sabit atau bin Harithah gitu loh. Antara dua itu. Nah, lantas mendengar ayat itu, dia berangkat membawa kudanya ini dan berderai air mata. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah itu tidak menghalangi dia memberi kudanya. Ya Rasulullah, ini harta yang paling saya cintai. Tidak ada lagi yang lain. Ya ini yang paling saya cintai. Dan saya khawatir ini menghalangi saya untuk bisa mendapatkan surga yang saya damba-dambakan. Kata Rasulullah, ya wis cancangan kono. Mungkin di dalam hatinya ya berharap muga-muga Rasulullah gak gelem nerima, ngoten mungkin ya. Tapi sampai Rasulullah wis cancangan kono. Waduh langsung siyak ngoten. Wah, temenan ucul rek. Ternyata kamu masih punya orang tua. Masih Rasulullah. Coba panggil orang tua. Orang tuanya dipanggil. Begitu dipanggil, kata Rasulullah, "Pak, ini anak sampean menyerahkan kepada Allah harta yang paling dia cintai. Sudah di tangan saya. Sekarang hak saya untuk saya berikan pada siapapun. Maka saya sudah pilih orang yang tepat menerima adalah panjenengan. Sudah saya serahkan kepada panjenengan. Terserah setelah itu panjenengan berikan ke siapa. Ya Rasulullah, apa boleh saya berikan ke anak saya lagi?" Saya udah nggak bisa menaikkan. Ya gak apa-apa, terserah sampean. Balik mana ini kuda ke orang. Memang Rasul ini, kata siapa ini? Zaid itu memang Rasul, Masya Allah, sebijaksana itu. Tapi yang lain-lain yang menyerahkan kebun, ada yang siapa ini menyerahkan sumur Rumat, Utsman bin Affan itu, sumur Rumat, sumur yang jadi rebutan. Orang itu tidak ada tempat lagi untuk mengambil air kecuali sumur itu. Dulu itu dibeli kepada orang Yahudi, terus dia nggak mau dijual secara penuh. Jadi sudah ditukar dengan kebun kurma yang banyak, tapi tidak juga diberikan secara penuh. Ya sudah tidak apa-apa, diterima saja oleh Utsman. Lalu oleh Utsman dibuat berselang-seling. Jadi yang kamu inginkan bagaimana? Ya seminggu untuk saya, seminggu untuk kamu. Oh ya boleh. Apa yang terjadi? Oleh Utsman digratiskan. Orang ini pas jatahnya dia dijual. Oleh Utsman digratiskan. Lah pas digratiskan orang berduyun-duyun ngambil. Pas dijual nggak ada orang ngambil. Akhirnya wong iki waleh gitu. Wis tak dol pisan ae. Tapi saya minta kebun yang serupa itu, ya nggak apa-apa. Jadi istilahnya ngoten iki larang itu mbase sumur. Tapi begitu Rasulullah bersabda seperti itu, hari itu yang paling dicintai sumur itu. Sehingga oleh Utsman diserahkan sumur itu. Lalu diserahkan kembali kepada umat. Sudah sekarang ini sudah diwakafkan oleh Utsman, silakan kalian menikmatinya. Padahal oleh Utsman ya, Masya Allah memang diberikan, tapi ini apa kemanfaatannya belum bendanya. Ini kan bendanya kayak noise. Masya Allah. Jadi sedekah itu bukti. Kalau tidak bisa sehebat itu ya mudun didik lah. Mudun didik niku kelasnya Abdullah. Tapi ini juga berat Pak. Saya aja berat ini. Ngelakon ini ya apa ya kok berat ngene umat-umat terdahulu ngekei contoh. Abdullah itu hidup semasa Umar bin Khattab. Dan Umar itu kan level wali Pak. Umar itu sahabat itu ya rata-rata memang wali. Sampai mendengar kisah kewaliannya Umar yang bisa bicara dengan sungai. Betul nanti piring. Jadi kan
dia punya namanya sama-sama Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu jadi gubernur di Mesir. Nah, Umar bin Khattab jadi khalifahnya. Begitu masuk dikirim ke sana, ternyata kebiasaan orang Mesir itu terhadap Sungai Nil itu kalau musim kering supaya cepat keluar air dijatuhkan ke sana anak gadis. Jadi, kalau anak gadis dijatuhkan terus berdarah-darahnya nempel ke batu atau ke tanah itu maka nanti mengalir. Jinnya itu seleranya tinggi, Pak, golek gadis sing perawan, sing ayu. Wah, ini jin selera tinggi temen nih. Tapi oleh mereka sudah berhasil ditawar, akhirnya kan bisa onta atau sapi. Nah, cuman dalam Islam kan tidak urusan, jangankan sapi, andai pun lalat saja, kalau dipersembahkan bukan untuk Allah, kan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, dia akan mendapat laknat. Maka marah ini Umar bin Abdul Aziz, saya gubernurnya, pokoknya jangan kasus seperti itu. Ini mendurhakai Allah. Bagaimana nanti kalau nggak mengalir airnya? Nggak mungkin nggak mengalir, pasti mengalir. Saya tanggung jawab. Ternyata Pak, begitu tidak diberi sajen, memang nggak mengalir. Nah, dia ini juga mukmin Pak, kelasnya sahabat juga kan ini, tabiin lah. Diruqyah, tetap nggak mengalir. Rupanya jinnya tuwek jinnya, mungkin jin bareng urip golongan Fir'aun ya, kuat ya. Akhirnya lapor ke Umar. Umar, ini gimana, ada kasus seperti ini. Umar nulis surat. Wahai sungai, jika kamu mengalir karena Allah maka mengalirlah. Tapi jika kamu mengalir tidak karena Allah, maka kamu akan kering selama-lamanya. Kata Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini nanti surat ini terus diberikan ke siapa? Ya apa iki sing maca sapa? Kata Umar bin Khattab, uncalno ae di sungai itu makhluk Allah. Jadi dilempar ke sungai, mili Pak banyune. Masyaallah. Umar itu sehebat itu. Wali Umar itu jelas level tinggi. Nggih, wong napa jenenge? Kali ya disurati lho. Kali disurati. Masya Allah. Sampai gak percaya nanti bukalah referensinya banyak. Di YouTube ada, di mana-mana ada. Dulu pernah saya menyampaikan ini Pak di Mentoro Pak. Saya digugat Pak. Kebetulan saya nggak bawa kitabnya, tapi kisah itu ada dalam syarahnya Adabul Mufrad. Wah, akhirnya kalau begitu minggu depan aja saya fotokan nanti. Begitu saya fotokan masih ragu dia. Akhirnya ndelok YouTube. Di YouTube yang ceramah itu Ustaz Khalid Basalamah. Terus kalau dikirimi YouTube, terus ngomong ini, enggak, ternyata bener aja. Aduh gawat wong. Dituki kitab gak gelem. Buka YouTube malah percaya wes umat nomor piro riko iku cah. Lah itu orang sehebat Umar itu menyaksikan ada orang yang levelnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Orang bernama Abdullah itu dia petani. Umar tuh siang-siang begini kepengin metu teko omah, delok-delok. Lho. Gak ngono kok ana mendung mlaku mek sakmono tok gitu. Mendunge mek kotak ngono lho. Kok ana mendung mek sakmono tok. Wah iki aneh-aneh. Sapa iki sing aneh-aneh. Dia berjalan mengikuti mendung itu. Dia lihat ada kebun hanya segitunya saja, sebesar itu yang dialiri air. Udan, Pak. Kono tok. Terus ada orang yang menepi sambil melihat hujan ini. Diparani. Sampeyan iki sapa jenenge? Kula Abdullah. Sebentar, kamu ini punya amalan apa sehingga Allah memberi keistimewaan untukmu sampai seperti ini? Oh nggih, kula niku kalau saya punya hasil dari pertanian ini, saya langsung bagi 3. Sepertiga untuk saya konsumsi kebutuhan hidup, sepertiga untuk modal bekerja lagi, sepertiganya langsung saya lepas untuk agama. Oh, itu ya rupanya yang membuat kamu mendapatkan keistimewaan seperti ini. Lah sepertiga niku kathah, Pak. Ya sepertiga nek UMR Jombang 2.800.000 berarti sepertigae pinten? 700 ya. Nah, itu nek Mojokerto
Yang 4 berapa Mojokerto? 4,5 atau 4,8? 4,5 ya. 4,5 itu berarti kan 1,5 lo ketok, Pak. Wah, kayak. Wah, berat nih. Tapi ya gitu, keistimewaannya seperti itu. Cuman Allah itu yang nggak serta-merta merampas itu, Pak. Makanya sedekah itu konsepnya. Pokoknya yang penting kamu buktikan bahwa kamu itu cinta kepada agama, cinta kepada Allah. Jangan ngetabrus dong, mesti sidik tokno gitu. Makanya kata Rasulullah, meskipun kamu itu sikit tamroh, hanya kamu belah kurma itu separuhnya kamu sedekahkan, tidak apa-apa. Yang penting jangan ada hari atau waktu, tempo-tempo tertentu yang kamu nggak sedekahi sama sekali. Saya punya tetangga di Ngoro, desanya Kembang Sri, namanya Mbah Mira. Ini sering saya ungkap karena memang takjub ya. Mbah Mira itu janda, menghidupi anak itu sendiri, mulai anaknya kecil sampai sudah berumah tangga itu dibuatkan rumah. Semuanya dibuatkan rumah. Dan tidak ada satupun bagian yang ditinggal oleh suaminya lalu terjual. Dia berhasil menjaganya. Dengan apa? Itu kalau hari Jumat beliau buat brengkesan. Yang panjang itu brengkesan apa bodokan? Brengkesan gitu. Yang panjang itu. Jadi ukurannya lontong misalnya sekian, beliau membuatnya lebih besar. Satu keluarga diberi satu untuk satu RT. Sekitar 30 atau 35 kakak lah rumah. Beliau buat. Maka pagar di pinggir rumahnya itu tidak ada pagar tembok, dipagari pohon tahun. Pohon yang diambil daunnya itu. Jadi kalau kemis diambili sama beliau, diirisi, terus dimasak, Jumat pagi diinget. Nah, orang-orang itu lebih seneng ngetan, nggak tahu kalau ilmu sampean ya, kan katanya ngetan itu nggak baik untuk kesehatan. Tapi orang itu, ya termasuk saya gini, bodohan apa brengkesan diinget itu lebih enak pancene. Campuri kelopo, tahu, tempe, pete, kelotok, ya, paruti kelopo niku. Orang itu bisa Pak beli dan masak sendiri, tapi menunggu Mbak Mira memberi. Kalau Mbak Mira sudah datang, nah kita makan. Jumat menu spesial ada sumbangan Mbak Mira. Apa yang diberikan oleh Allah? Satu, di depan rumah beliau itu ada pohon durian yang besar, copot besar, dan pohon ini tidak pernah berhenti berbuah. Orang sak kampung tahu itu. Kalau pas tidak musimnya, harganya naik, mahal, dan anak-anaknya dihidupi dari itu. Di belakang rumahnya, orang-orang lain itu kan punya sawah. Sawah itu di desa-desa ukurannya ada yang 5 kali 250 meter, ada yang 4 meter kali 300 meter. Nah, Mbak Mira ini namanya yasan istilahnya. Kotak sekitar 25 kali 60. Yaitu harta yang tinggalan suaminya. Beliau itu bisa menyewa tenaga orang untuk mengerjakan. Tapi lek pas wayah ajeng panen kan diparingi tali untuk ngusai manuk niku. Nah, beliau nggak punya itu, nggak dapat nggak punya dan nggak bisa masang itu. Dibiarkan. Apa yang terjadi? Itu kalau ada serangan dari udara, kan menurut para petani itu kan hama itu dari 3 jalur ya, dari jalur air, dari udara dan daratan. Ono penyakit kabeh. Nah, kalau dari jalur darat kan ada tikus. Kalau dari bawah itu ada hama yang bisa merah-merah itu, seperti ulat itu dari air. Kalau dari atas tuh emprit. Nah, emprit itu meskipun tidak dihalau, kalau ke dekatnya sawahnya Mbak Mira itu tidak mau jatuh, mesti minggir sebelahnya. Semua orang kampung ya tahu itu. Beliau nggak punya amalan apa-apa. Ya wis sedekah ngoten mawon. Sedekahnya juga nggak banyak. Ya wis bodokan, brengkesan itu. Nah, orangnya sudah meninggal. Terakhir itu anak saya dimandikan beliau berarti sekitar 2007 beliau wafat. Nah, ternyata sekarang anaknya nggak meneruskan amalan itu. Jadi waktu ditanduri pari niku kula wasno. Cacaan apa koyo biyen apa gak ya. Piung merono wis berarti memang dulu itu dihalau karena dalilnya kan begitu. As-shadaqatu tadfaul bala wa tajribur rizqi.
sedekah itu pasti menangkal bala dan mengundang rezeki yang lain. Makanya tidak ada orang sedekah jadi miskin. Masya Allah, ya niki. Oh nggih, kula nggih berterima kasih sudah dikirimi parcel oleh segenap panitia pengajian KPP Pratama atau Mushola Asyarif. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga semuanya yang punya andil di KPP Pratama ini diberikan oleh Allah kesejahteraan jasmani, rohani, finansial, dan spiritual. Semuanya disejahterakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u wa tamla'ani ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Kata Allah dalam hadis qudsi, al jannatu jannati. Kamu harus tahu surga itu adalah surgaku. Wal malu mali, dan harta yang aku berikan kepadamu itu jangan kamu kira milikmu, itu milikku, kata Allah. Tapi aku berikan kepadamu kesempatan istari jannati bil mali. Beli olehmu surga yang telah aku siapkan itu dengan harta yang aku berikan kepadamu. Jadi ini kan ya napa? Yang punya surga Allah, yang punya harta Allah, tapi manusia suruh beli. Asalnya kamu nggak punya apa-apa loh, ingat itu, kata Allah. Makanya ketika anak Adam itu berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali, sesungguhnya harta ini adalah hartaku. Itu ucapannya manusia, tapi dibantah oleh Allah. Bukan hartamu itu, hartaku, kata Allah. Yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka mim malikal mal. Rasulullah memberikan penjelasan lebih spesifik. Harta yang sebenarnya milikmu adalah wa hal laka mim malikal mal illa ma tasaddaqta fa amdaita. Semua harta yang kamu sedekahkan asli milikmu. Aw labista fa ablaita, atau yang kamu pakai lalu usang. Yang panjenengan pakai yang warnanya tegas itu lama-lama usang. Makanya saya itu biasanya triknya beli pakaian itu yang warnanya tegas. Mengkolek mudun sidik dikira ganti. Padahal luntur ya. Dikira ganti. Nek tuku warna sing gak jelas niku kok begitu luntur nemen bulake. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah, yang kemudian membantu manusia itu mengatakan bahwa ini hartaku, kata Allah kan setan. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Sesungguhnya setan itu terus mengatakan kamu itu kekurangan. Enggak pernah lebih manusia itu. Kamu itu kekurangan. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Bahkan setan itu Pak berteriak-teriak kalau sampean mau bersedekah, suaranya setan muncul. Maka kalau sampean kepingin melihat suaranya setan di samping orang yang marah, sampean bisa lihat ketika sampean akan sedekah, itu suaranya muncul. Kalau orang marah itu sudah kelihatan, ya itu setan, orang yang pas marah itu. Cuman ya jangan ngomong ngono sampean. Kalau ibumu tadi setan, oh tambah ngamuk. Tambah ngamuk, kalau bapakmu tadi setan ya, tambah ngamuk. Setan itu kan makhluk yang bisa bermanifest. Kalau menempel ke manusia, jadi manusianya jadi kesetanan. Nah, manusianya jadi kesetanan. Maka monggo para rawuh ya, jangan didengar omongannya setan itu. Kalau sampean lihat umplung berjalan itu. Kalau sampean mau memasukkan yang besar, wah bengok-bengok setan. Lah pon kok lebokno gede-gede. Meneh lho ono umplung liwat maneh. Terus-terusan aja katene. Ngono. Setan ini. Warene sampean nekat ae bakal ngurus kon. Tau warikno sing sedengan ae 50.000 ae dilebokno. Kakan gaya. Bawaan ae ngleboni 50.000. Sik cobaan atasamu nglebokno pira? Dilirik atasan 20.000. Kali tok. Kon kakan gaya pancen. Dompetmu tipis kakan pola, atasamu loh bayarannya akeh. Ngleboni 20.000. Ternyata atasane njupuk meneh, Pak. Sing iku mau sik pemanasan tok, tambahi meneh 50.000. Mari ngono setane
Sampeyan bisa membela diri hadapan setan. Oh, atas aku ngelbon sakmono malah selisih. Jar setan ngene, aja kakean pola THR beda goblok. Diamane digoblok-goblok mek setan sampean. Wah, salah kurang ajare banget setan itu. Padahal Masya Allah kalau orang mau bersedekah, rezeki yang lain datang, balak dihambat, masalah diselesaikan. Saya punya guru namanya Imam Hambali Hashbi, orang Sepanjang. Dekat hari raya, beliau belum beli pakaian untuk khutbah. Enten wong Sepanjang mriki. Sepanjang bebekan. Terus yugane ditelepon, "Dat, Sadat." "Nggih ya. Ayo aku terno tuku pakaian." Deng riyo tuku pakaian. "Pak, ya. Wangel ya kok embong ya apa ya mau macet wis parkire barang." "Ustah." Akhirnya napa yugane diken enton sinduk masjid, beliau lewat gang. Pegang uang. Ana wong tengok-tengok tuwek kei dhuwit 20.000, mane kei dhuwit 20.000. Sekitar 100.000 lah. Saya lihat itu. Oh, sekitar 100.000. Saya masuk di mobil itu, satu mobil. Lancar. Nah, terus, iku lho ya, sampean delok parkiran iso koyo ngono. Begitu sudah dekat istana, maju wae gena-gena, begitu maju. Mundur Pak, lap. Lho iku lho mlebu wae. Uang sing ruwet iku dat arang sedekah. Aku mang budal iku wis sedekah. Gak mungkin ruwet. Kula sanjangi nggih Mas panjenengan ya, masyaallah. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Was-shadaqatu burhanun was-sabru dhiyaun. Sabar itu adalah cahaya sama seperti salat tapi panas. Sabar itu rasanya panas. Maka dipegang kita yang enggak terlatih sabar nggih panas nggih. Kadung ngelepeh Pak wong niku nek nglakoni sabar. Sampeyan misalnya pemegang jiu-jitsu karate sabuk hitam dan 4 misalnya. Mas mari ngono ana wong ya, sampean posisi gak salah. Sekedar tutukan ini tok melorok terus sampean dipisui sampean ngempet supaya gak jotos raine wong iku kan kuwene kan ngempet ta Pak. Kecuali nek orangnya memang lemah ya. Wis awake ringki gak tau olahraga. Musuh kewedhe wis ndempis ae. Iki gak sampean nih pemegang sabuk hitam dan 4. Lho. Monggo wis mikir ngene, wah awak dhewe biyen ujian dan siji ku komite 1 melawan sejumlah yang ikut ujian ya. Sing melok ujian waktu ku selikur. Dia punya percaya diri, muncul wong kaya ngene jotos pisan apa gak jelung ngopi. Ngono Pak, ngompet Pak. Nah, itu kan panas ya. Ya kayak gitulah kesabaran. Jadi sampean dirasani di balik tembok. Sampean nduk kene. Ini pintu. Di balik tembok, sampean ndek pinggir kene. Dirasani oleh orang dalam di sini nih. Pas lawang cendelone mengo. Sampean gak nek sendepel plek ini kan cendelone lak tertutup. Rada mengo gak sampean sendani plek. Krungu. Lah rasane aku. Niku sampean gak komentar, gak watuk, gak apa iku panas, Pak. Sabar itu kayak gitu. Dan kula niku sawering ngono, sawering. Wong ana wong iku gak kenal kula, arepe nyuting nggih nduk Jombang kono. Ngrasani kula. Ambek kula. Masyaallah. Ngrasani kula kali kula. Ya apa. Tadi kula nggih. Wong iki rek. Mantun ngaten kan kula pun lenggah. Nah, mantun magrib kan niku. Dia sudah dipasang Pak gini-gini sudah dipasang. Kepada yang terhormat Ustadz Khairi dipersilakan. Kula maju. Begitu semerep kula sing maju, niku alate diringkesi mule wong itu. Aku ya sakno. Rasane ati ya sabar pancen panas iki. Buktine leleh dek niku. Sifatnya sabar itu memang melelehkan masalah. Kalau sampean berada dalam situasi buntu yang sampean tidak tahu caranya bagaimana ini, hadir saja bersama kesabaran. Nanti masalahnya itu loh leleh.
Daripada lari dari kenyataan, dihadapi saja. Bapak, pokoknya saya ini sudah berusaha, tapi ya sakmene iki mampu. Hadapi saja. Lele Pak, masalah itu. Kadang-kadang masalah itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Makanya sampean wah sing gawagang ngarepe perkara iki. Sopo nek kene dikai perkara ruwet kaya aku. Wong paling ruwet ya aku iki. Makane dikai sing ruwet. Sing gawanggane ana sing ruwet. Hadapi wis rumuse kok. Sabar. Wasabru dhiyaun. Tapi memang sabar itu ya panas. Sabar itu panas. Sifat kesabaran melelehkan. Saya kan pernah bekerja di Ngoro Industri Persada. Membuat ini ngecor logam, baja, kelasnya besi-besi, tembaga dan lain sebagainya. Benda itu kalau sudah super keras tidak bisa dihancurkan dengan benda keras. Dia harus dihancurkan dengan dibakar dengan panas. Nah, panas itulah atau sabar itulah yang melelehkan masalah-masalah keras itu. Sabar. Tapi nanti sabar itu definisinya ada lagi. Kalau kita tingkatkan, ada yang ayat mengatakan ini, kharidil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna. Jadi kata Allah, disebut orang itu sabar jika ada satu orang yang melatih dirinya, terus-menerus melatih dirinya sampai kekuatannya itu setara dengan 10. Ya napa niku? Wong sitok melatih dirinya sampai setara dengan 10. Ya pikirannya iya, keuangannya iya, kekuatannya iya. Dan itu herannya, saya kan ada di bela diri pencak silat, di itu. Yang punya disiplin itu loh, orang Korea malahan. Namanya Masutatsu Oyama itu. Itu di perguruannya dia tidak boleh ada yang mengaku pendekar sebelum melakukan ritual kumite 100 man kumite. 1 lawan 100. Makanya sak dunia ini yang berhasil hanya 8. Nah, kok seandainya itu berlaku di muslimin, wah top Pak. Jadi memang penting itu. Napa jenenge? Orang itu dilatih sampai levelnya 1:10. Dompetnya ya 1:10. Kok kedap-kedip sampean. Itu sabar, tapi itu nanti ada levelnya lagi. Makanya wong-wong sing gak olahraga itu, kemungkinan sabar itu kecil kan. Karena sabar itu kuat tapi menahan diri untuk tidak menyerang. Lah nek wis lemah iku duduk sabar iku, licik iku. Napa? Pancen wis seru nek wah kalah iki ngene. Makanya kharidil mu'minina alal qital, luar biasa. Tanggung jawab panjenengan. Selemah-lemahnya 1:2 loh coba. Selemah-lemahnya. Artinya begini, pas lesu poso, awak greges pisan, ngaiti pilek, poso ngaiti pilek. Kuwate harus bertarung pisan, itu masih bisa mengalahkan 2. Itu kualitas muslim, Pak. Lah nek saiki keuangan saja muslim yang jumlahnya 200 sekian juta itu, keuangannya yang 73% itu milik orang per orang yang jumlahnya nggak banyak itu. Ya berarti wis waduh perjuangannya. Maka tingkat sabarnya wis engko-engko ae dijelasno nek sing niku. Wasabru dhiyaun. Sabare awak dhewe iki levele ya wis dicelatu bojo gak mbales ngono ae wis apik wisan. Wasabru dhiyaun. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Nah, orang hebat yang berikutnya adalah orang yang berani meletakkan keputusannya itu di tangan Quran. Jadi dia itu konsulnya kepada Quran. Yang Quran itu lalu diterjemah dan ditafsiri oleh ahli-ahlinya, termasuk ulama maksudnya. Yang sahih, yang baik. Artinya apa? Walaupun kepentingan kita sebenarnya tidak sejalan dengan yang diterangkan Al-Quran, kita berani ngalah. Ya contoh misalnya ada seorang perempuan, terus dia membaca ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum juga. Dalam hukum konvensional, pembagian hak waris misalnya ini ya, pembagian hak waris ya merata, misalnya ini. Lalu kemudian
Dia tanya, kalau Al-Quran bagaimana? Nah, begitu loh maksudnya, orang hebat itu. Kalau Al-Quran mengatakannya bagaimana? Kalau Al-Quran, wanita itu separuh dari laki-laki. Kan mengurangi jatahnya. Tapi lalu dia rela. Wah, itu orang hebat. Itu orang hebat. Jadi kalau dia harus rugi secara duniawi untuk menjadi patuh kepada Al-Quran, nah itu orang hebat. Terakhir, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi fabai'un nafsahu. Setiap manusia itu kalau pagi hari dia itu menjual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha. Sebagian orang lain menjual ke jalan kesesatan dan sebagian yang lain menjual dirinya kepada Allah, yaitu ke jalan kebaikan. Maksudnya apa? Hidup kita itu pertaruhan-pertaruhan. Sampai pada batas ajal. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, setiap orang mamin ahadin yamutu ila nadim. Nanti orang itu ketika kembali kepada Allah, tidaklah ada orang yang nazak atau mendekati kematiannya kecuali menyesal. Ingkana musi'a, apabila orang itu adalah orang yang berdosa, musi'a nadima Allah yatuba, penyesalan hebatnya adalah kenapa saya nggak tobat, padahal usia saya panjang, saya sudah mendengar tentang nasihat-nasihat, kenapa waktu itu tidak saya tobati. Wa ingkana muhsina, adapun orang yang baik, nadima Allah yazdad, orang yang sudah beramal baik dia juga tetap menyesal. Nadima Allah yazdad, kenapa enggak saya tambah, supaya level surganya itu ada di level yang lebih tinggi. Dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Tirmidzi, tapi orang yang baik lalu dihibur oleh Allah. Kenapa? Orang yang akan meninggal itu sudah ditunjukkan tempatnya. Ibarat film itu ada trailernya, produknya itu ada sponsornya. Lalu ditunjukkan orang ini yang akan meninggal itu tempatmu. Sekilas tak Pak? Set. Padahal sebelumnya itu wah kacau balau jiwanya. Kacau balau memikirkan dunia yang akan ditinggalkan itu. Anak masih belum selesai kuliah, bojo sik enom. Banyak hal yang cita-cita yang belum tercapai dan lain sebagainya, kita harus bertemu dengan Allah. Tapi lalu dihibur, ditunjukkan tempat, set, itu tempatmu. Sehingga terus dia tersenyum, oh nggih pun mriku mawon kula. Itulah orang yang menjual dirinya kepada agama. Artinya dia taat nang agama niku. Wis pokoke menyibukkan diri untuk hal-hal yang wajib, sunnah, minimal mubah demi tidak menyentuh yang haram. Mau tutuk-tutuk dhewe. Tutuk. Taman nek sampean ya wis tak dongakno kisaran 117 sae lah nggih. Nggih. Nek tahun ngarep aku dikai parsel tak dongakno 119. Guyonan. Mengatakan para rawuh yang dirahmati Allah, biasanya 1 jam soalnya ini, korting 5 menit ya gak apa-apa lah. Nggih, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang hebat dengan 8 kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga didikan puasa kita hari ini membawa dampak di kehidupan kita yang setelah menjalankan puasa dan bertemu dengan Syawal. Ingat, Syawal itu shin wawu lam. Syawal artinya meningkat. Kalau tidak meningkat berarti sampean kualitas suwal. Karena suwal itu nggak bisa meningkat, Pak. Kalau ditingkatkan kecantol. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Allah alladzi samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang sholih sholihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, persoalan apapun yang Engkau amanahkan kepada kami, berikanlah jalan keluar yang mudah, karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satu pun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berikan pada kami limpahan rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami, juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naunina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, perlindungilah kami dari segala mara, bahaya, bencana, musibah, juga dari berbagai wabah, bala, serta fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satu pun yang bisa melukai, menyakiti, atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki musala diparingi parfum napa kok? Ambu Masjid Nabawi niki. Nggih ya. Eling antri nek pas nang raudha niku. Niku lho, Pak. Napa namine niku? Ketinggalannya baru ini dipakai nggih. Sudah sering? Oh. Namanya Laili. Laili. Oh. Mboten enten Rahmanita ya. Layali. Oh, Layali. Layali. Alhamdulillah. Oh, nggih. Amin.